Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dengan NIM 12250114306 dari kelas D angkatan 22. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal untuk UAS kalkulus. Langsung saja pada soal nomor 1. Fungsi-fungsi f terdapat pada grafik berikut. Tentukanlah apakah limit pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada. Untuk soal yang pertama, limit fx dimana x menuju min 3 sama dengan, untuk mengetahui apakah terdapat limit atau tidak, kita harus mencari limit kiri dan kanannya. Untuk limit kirinya, x min 3 negatif sama dengan, kita lihat dari grafiknya, x nya dari kiri berhenti di titik ini, di titik i sama dengan 2, berarti nilainya sama dengan 2. Dan untuk limit dari kanan, x menuju 3 dari kanan positif, kita lihat untuk min 3 dari kanan dia berhenti di sini juga pada y sama dengan 2. Artinya jika limit kiri dan kanannya sama, maka dia memiliki limit dan nilai limitnya sama dengan 2. Yang B, f min 3. Kita lihat pada grafiknya, pada x sama dengan min 3 terdapat titik dengan bulatan penuh. Artinya fungsinya memiliki nilai, yaitu kita lihat ke sampingnya, yaitu 1. Untuk soal C, f min 1. Kita lihat f min 1. Di sini ada sebuah titik, tapi tidak dengan bulatan penuh. Artinya f min 1 tidak memiliki limit. Tidak ada. Itu yang D, limit fx dimana x menuju min 1. Sama seperti yang tadi, yang soal yang A, kita cari limit kiri dan kanannya. Lim fx, x menuju min 1 dari kiri negatif, sama dengan, kita lihat min 1 dari kiri berhenti pada titik sekitar 2,5. Dan limit dari kanannya, x min 1 dari kanan positif. Kita lihat dari grafik, dari kanan dia juga berhenti di sini di sekitar 2,5. Maka jika limit kiri dan kanannya sama, maka dia memiliki limit, memiliki nilai, yaitu 2,5. Itu yang E, f1. Kita lihat ada dua buah titik, yang satu bulatan kosong dan satu bulatan penuh. Maka yang dipilih adalah bulatan yang penuh. Kita lihat nilainya 2. Soal yang F, limit fx
X menuju 1. Kita cari lagi limit kiri dan kanannya. X menuju 1 dari kiri negatif. Kita lihat X1 dari kiri ini. Dari kiri dia berhenti di Y sama dengan 2. Untuk limit positifnya dari kanan, lim fx x menuju 1 dari kanan positif. Dari kanan dia berhenti di sini pada Y sama dengan 1. Maka jika limit kiri dan kanannya tidak sama, maka dia tidak memiliki limit. Selanjutnya soal yang G. Limit fx x menuju 1 dari negatif. Kita lihat saja dari grafiknya, x sama dengan 1, x-nya 1 dan dia dari kiri negatif, maka nilainya 2. Itu yang H. Limit fx x menuju 1 positif. X menuju 1 positif dari kanan. Dan ini X-nya 1 dari kanan berhenti di sini, maka nilainya 1. Dan soal yang I, limit fx x menuju min 1 dari kiri negatif, maka nilainya f min 1. F min 1 dari kiri berhenti di sini sekitar 2,5. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukanlah apakah nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Ini adalah materi untuk turunan. Fungsinya adalah fx sama dengan fungsi yang pertama x kuadrat kurang 1 x kecil dari 3 dan 2ax tambah b x besar sama 3 di titik x sama dengan 3. Agar fungsi tersebut diferensiabel, maka fx harus kontinu di titik x sama dengan 3. Artinya limit positif dan negatifnya harus sama. Limit f3 x menuju 3 positif sama dengan limit f3 x menuju 3 negatif. Yang positif x kuadrat kurang 1 dan untuk yang negatif 2ax tambah b. Langsung saja kita masukkan nilai x nya 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2a x nya 3 tambah b. 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 9 kurang 1, hasilnya 8. Dan ini 6a ditambah b. Selanjutnya kita mencari turunan tiap fungsinya untuk yang negatif dan untuk yang positif. F min aksen x sama dengan limit fx dikurang f3
per X kurang 3, di mana X menuju 3 negatif, sama dengan limit fx nya x kuadrat dikurang 1 dikurang f3 nya 8 per x kurang 3, dan ini x menuju 3 negatif, limit x kuadrat min 1 kurang 8 9 per x kurang 3, dimana x menuju 3 negatif, limit, dan ini bisa kita faktorkan menjadi plus minus x tambah 3 dan x kurang 3 per x kurang 3, dimana x menuju 3 negatif, dan ini bisa kita coret, dan yang tersisa aja x tambah 3. Langsung saja kita masukkan x tambah 3, kita masukkan nilai x nya 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan untuk f positif aksen x sama dengan limit fx dikurang f3 per x kurang 3, dimana x menuju 3 positif, limit fx nya adalah 2ax tambah b dikurang f3 nya 6a tambah b per x kurang 3, dimana x mendekati 3 positif, limit 2ax tambah b dikurang 6a dikurang b per x kurang 3, dimana x menuju 3 positif. Lalu ini limit b dikurang b habis, sisanya 2ax dikurang 6a per x kurang 3, dimana x menuju 3 positif. Dan ini limit, ini bisa kita faktorkan menjadi 2a kurung x kurang 3 per x kurang 3, dimana x mendekati 3 positif. Dan ini bisa kita coret, dan sisanya 2a. Maka limit x menuju 3 positif sama dengan 2a. Dan seperti yang kita ketahui, limit fungsi negatif dan positifnya sama, maka f min aksen x sama dengan f positif aksen x. F min nya 6 dan positifnya 2a, maka a sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Lalu untuk mencari nilai b, bisa kita substitusi ke persamaan yang ini, maka 6a tambah b sama dengan 8. Ini kita misalkan 6a nya sama dengan 3 dikali 3 tambah b sama dengan 8. 18 tambah b sama dengan 8, maka b sama dengan
min 10. Jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan min 10. Selanjutnya untuk nomor 3, tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Yang A, sigma 3i kurang 2 dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 100. Maka bisa kita kerjakan, ini bisa kita uraikan dulu menjadi 3 sigma i sama dengan 1 hingga 100 dikurang sigma 2 i sama dengan 1 hingga i sama dengan 100. Lalu 3, lalu langsung saja kita hitung nilainya, bisa menggunakan rumus sigma i sama dengan 1, di atasnya n dan ini i, maka jumlahnya adalah n dikali n tambah 1 per 2. Maka ini bisa sebagai n. Kita buat 100 dikali 100 tambah 1 per 2. Lalu ini 2 dikali 100 sama dengan 3 50 dikali 101 dikurang 200 dengan 3 dikali 5050 dikurang 200 sama dengan 3 kali 5050 sama dengan 15.000 1500 dikurang 200 sama dengan 14.950. Dan ini menggunakan rumus ini. Dan untuk soal yang B, sigma i kurang 1 dikali 4i tambah 3 dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 10. Bisa kita kerjakan. Sigma ini kita kalikan dulu, 4i kuadrat dikurang 4i ditambah 3i dikurang 3. I sama dengan 1 hingga 10. Lalu ini bisa juga kita uraikan, tapi sebelum itu kita sederhanakan dulu. I sama dengan 1 10, maka 4i kuadrat dikurang i min 4i tambah 3i sama dengan 1 kurang 3. Nah, selanjutnya bisa kita uraikan cara 4 dikali i nya sigma i kuadrat i sama dengan 1 hingga 10 dikurang sigma i sama dengan 1 hingga 10 dikurang
sigma 3I sama dengan 1 hingga 10. Lalu kita hitung untuk mencari nilai sigma untuk I kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus. Kita buat di sini aja. Sigma NI sama dengan 1 untuk I kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Kita tandai. Langsung saja kita gunakan rumusnya. Ini sebagai N nya 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1 per 6 dikurang, dan ini juga bisa menggunakan rumus yang tadi, maka N kali N tambah 1 per 2, jadinya N nya 10 dikali 10 tambah 1 per 2 dikurang sigma 3 dengan 3 kali 10. Lalu 4 dikali 10 dikali 11 dikali 20 ditambah 21 per 6 dikurang 10 dikali 10 tambah 1 11 per 2 dikurang 30. Kayak ini 4 dikali, ini hasilnya 385 dikurang ini 55 dikurang 30. 4 kali 385 hasilnya 1540 dikurang 55 dikurang 30 sama dengan 1455. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.